warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, la haula wala quwata illa billah. Anak-anakku yang berbahagia, berjumpa kembali pada acara siraman rohani pagi Pesantren Ramadan 1442 Hijriah MTS Negeri 1 Cilacap. Pada kesempatan kali ini, kita akan mengambil tema tentang kemuliaan-kemuliaan yang Allah tunjukkan di bulan Ramadan. Bersama kami, Arista Indriawati dari MTS Negeri 1 Cilacap. Alhamdulillah, tiada kata yang pantas kita ucapkan selain ucapan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang sampai detik ini Allah masih berikan kita kesempatan untuk beribadah di bulan yang suci dan mulia ini, yaitu bulan Ramadan 1442 Hijriah. Mengapa kalimat syukur ini kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala? Karena di luar sana masih banyak umat Nabi Muhammad SAW, hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang memiliki cita-cita untuk bisa dipertemukan dengan bulan Ramadan, namun Allah belum mengizinkan mereka untuk bertemu. Kesempatan ini merupakan kesempatan emas yang telah kita dapat, dan jangan sampai kesempatan yang sudah diberikan ini malah kita sia-siakan. Lalu bagaimana cara kita sebagai hamba Allah yang taat dan beriman agar tidak termasuk ke dalam golongan umat yang merugi karena menyia-nyiakan kesempatan yang Allah berikan kepada kita? Bulan Ramadan ini menjadi bulan suci dan mulia karena banyak ibadah-ibadah yang Allah istimewakan. Bukan hanya puasa Ramadan yang esensinya menahan dahaga dari terbitnya fajar hingga terbenarnya matahari saja, tetapi banyak kemurahan-kemurahan yang Allah tunjukkan dalam bulan suci ini. Contohnya seperti ketika kita membaca Al-Quran. Di luar bulan suci Ramadan, Allah berikan ganjaran bagi hambanya yang membaca ayat suci Al-Quran. Namun ketika hambanya membaca ayat suci Al-Quran di bulan Ramadan dan diniatkan untuk beribadah kepada Allah, maka Allah lipat gandakan ganjarannya dengan 10 kali lipat. Ganjaran ini bukan Allah hitung dari perkata ataupun per kalimat yang kita baca, tapi dari per huruf yang telah kita baca. Alif, Lam, Mim yang sering kita baca pada Al-Quran, surah Al-Baqarah ayat pertama itu merupakan kata yang terdiri dari 3 huruf. Sehingga kalau kita membaca 1 huruf saja, mendapatkan pahala yang dilipat gandakan menjadi 10 ganjaran. Maka bagaimana dengan ganjaran kita yang menghatamkan Al-Quran secara penuh? Kemuliaan yang selanjutnya ketika kita berbuka puasa. Terkadang kita lalai bahwa saat berbuka puasa bukan hanya untuk melepaskan dahaga kita yang telah menahan puasa seharian, sehingga ketika tiba saatnya untuk berbuka, kita terfokus kepada hidangan yang telah tersedia di depan kita. Padahal Allah menjanjikan berbuka puasa waktu yang mustajab untuk berdoa. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, salah satu la turaddu da'watuhum imamul adil was-shaimu hina yuftiru wa da'watul mazlumi yarfa'uha fawqal humami wa tufattahu laha abwabus samai wa yaqulu rabbu azza wa jalla wa izzatil ansurannaki walau ba'dahin. Artinya, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga bersabda dalam hadis lain riwayat Abi Hurairah radhiyallahu anhu, ada 3 orang yang doanya tidak ditolak, yaitu orang yang berpuasa sewaktu ia berbuka, imam atau pemimpin yang adil, dan doa dari orang yang teraniaya. Doanya itu dinaikkan Allah menembus awan dan dibukakan baginya pintu-pintu langit, serta firman Allah kepadanya, demi kemuliaanku, aku akan menolongmu, walau di belakang nanti. Hadis riwayat Tirmizi.
Hadis ini menjadi dasar yang kuat bahwasanya Allah tidak akan memalingkan doa-doa dari kategori tersebut yang salah satunya ialah doa orang yang berpuasa. Sehingga marilah kita ubah kebiasaan kita yang terlalu fokus kepada hidangan ketika berbuka untuk membiasakan memohon kemuliaan-kemuliaan serta hajat kita di waktu yang mustajab ini. Terlebih lagi, berdoa di bulan Ramadan ini sangatlah dianjurkan karena di bulan Ramadan ini bulan yang penuh rahmat dan maghfirah. Keutamaan yang terakhir ialah dari puasa itu sendiri, yang mana puasa bukan hanya sekedar menahan lapar dan haus saja, namun kita juga secara tidak langsung diingatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk melihat orang-orang yang ada di sekitar kita. Kita yang mungkin bisa makan dengan lahap dan kenyang sebanyak 3 kali sehari, ternyata masih banyak orang-orang yang mereka harus merasakan makan 1 kali sehari. Artinya bahwa bersyukur serta saling menolong kepada mereka yang kurang mampu merupakan ibroh atau pelajaran yang dapat kita ambil dari puasa Ramadan ini. Sehingga kita bisa merasakan apa yang dirasakan orang-orang yang kurang mampu dalam mencukupi kebutuhan jasmaninya dalam sehari. Demikian yang bisa Ibu sampaikan. Semoga yang sedikit ini bisa bermanfaat untuk kita semua. Dan mohon maaf atas segala kekurangan atau mungkin kekhilafan Ibu dalam menyampaikan kuliah pagi ini. Sekian dari Ibu dan mohon maaf atas segala kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.